Hai, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas saham mentari terupdate 28 Juni 2021. Saham mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan juga komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini, saya akan update dari Key Index Performance. IHSG dan LQ45 pada perdagangan Jumat kemarin bergerak cenderung mix. IHSG ditutup naik 0,17%, namun LQ45 koreksi tipis 0,10%. Pergerakan mix IHSG kemarin dipicu dari kekhawatiran lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri yang terus meningkat setiap harinya. Kasus COVID-19 per hari Jumat kemarin sudah di atas 15.000 kasus. Hal ini membuat pelaku pasar cenderung berhati-hati. Di sisi lain, kebijakan pemerintah terkait percepatan vaksinasi dan juga PPKM Mikro yang diterapkan daripada lockdown total ini direspon positif oleh pelaku pasar. Investor asing terpantau net buy tipis sekitar 159 miliar rupiah. Di tengah pergerakan mix IHSG, mereka tercatat inflow pada saham-saham teknologi dan juga telekomunikasi. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat menguat setelah kesepakatan Senat bipartisan tentang belanja infrastruktur yang dinyatakan oleh Presiden AS Joe Biden pada hari Kamis kemarin. Anggaran belanja infrastruktur tersebut senilai 1,2 triliun US dollar. Selain itu, data personal income bulan Mei ini meningkat dan juga personal consumption expenditure secara year on year ini juga meningkat sebesar 3,9% dari 3,6%. Hal ini membuat market cenderung bergerak positif. Selanjutnya, indeks Edo kembali melemah tipis, indeks VIX juga kembali melemah signifikan dan semakin menjauh dari level 20, sehingga hal ini volatilitas dan kekhawatiran pasar semakin menurun. Indeks DXY kembali menguat tipis, sehingga dolar ini berarti cenderung menguat terhadap 7 mata uang utama dan berpotensi memberikan katalis negatif ke pergerakan mata uang utama juga termasuk rupiah. Bursa saham ASEAN dan regional mayoritas bergerak menguat, Shanghai, Hang Seng, Nikkei, dan Kospi kompak menguat. Hal ini mengikuti pergerakan market global yang cenderung bergerak positif pada Kamis lalu, akibat meredanya kekhawatiran akan kenaikan suku bunga lebih cepat setelah komentar Ketua The Fed yang menyatakan bahwa inflasi hanya bersifat sementara. Selain itu, data klaim pengangguran Amerika Serikat yang turun direspon positif juga oleh market regional. Selanjutnya, update currency and bond yield USD IDR melemah tipis, namun seminggu terakhir masih dalam tren penguatan. Yield treasury kita kembali melemah sehingga potensi memberikan katalis positif ke pasar saham. Sementara itu, US 10 year ini menguat kembali pada Jumat malam. Saja G3 currency mayoritas bergerak melemah terhadap dolar sehingga hal ini menyebabkan indeks dolar cenderung menguat terhadap mata uang utama dunia dan juga khususnya rupiah. Selanjutnya, pergerakan hard and soft commodity, komoditas metal mayoritas bergerak menguat, nikel, gold, silver, dan tin kompak menguat. Hal ini berpotensi memberikan sentimen positif ke pergerakan saham metal pada hari ini. Komoditas energi batubara juga kembali menguat dan membuat level tertinggi yang baru selama 10 tahun terakhir. CPO mulai terjadi rebound, selain itu oil WTI dan juga Brent melanjutkan rally-nya, sehingga hal tersebut berpotensi memberikan katalis positif pada pergerakan saham basis komoditas coal, CPO, dan juga oil pada hari ini. Sementara itu, update dari tim IKR kami, ada Medco. Medco membukukan pendapatan senilai 300 juta US dollar atau naik 8,56% secara year-on-year dan laba bersih senilai 5,1 juta US dollar. Dari sebelumnya bukan rugi bersih yang didapat dari produksi minyak dan gas pada kuartal 1 2021 sebanyak 101 juta barel oil of equivalent per day (MBOEPD), lebih tinggi dari target manajemen yang sebesar 95 MBOE/PED. Selanjutnya, update dari Archie. Archie akan resmi diperdagangkan pada hari ini dengan tujuan IPO, yakni melakukan ekspansi bisnis, antara lain dengan mendorong kegiatan eksplorasi tambang demi menemukan cadangan baru. Saat ini Archie baru melakukan eksplorasi dan pengembangan kurang dari 10% dari wilayah konsensi yang memiliki total keseluruhan sekitar 40.000 hektar. Selain itu, Archie juga berencana menggandakan kapasitas pabrik pengolahan dalam 5 tahun ke depan menggunakan kas internal perusahaan yang diperoleh salah satunya dari anggaran Capex 2021 sebesar 1,2 triliun rupiah. Selanjutnya ada update dari Antam, pemerintah dikabarkan bakal mengusulkan pembatasan pembangunan smelter nikel kelas 2 yakni untuk ferronikel dan juga nikel pig iron atau NPI. Pembatasan pembangunan smelter nikel untuk Feni dan juga NPI akan dilakukan setelah 30 smelter yang sudah masuk dalam hitungan Kementerian ESDM dan juga hal ini sejatinya tidak terlalu berdampak pada pembangunan smelter milik Antam yang sedang berlangsung saat ini. Lalu update dari Sigaret.
Ruang otoritas fiskal untuk menaikkan HJE rokok pada tahun depan ini cukup sempit. Pasalnya kenaikan harga jual yang berlaku pada tahun ini cukup tinggi akibat kenaikan cukai, yakni rata-rata sebesar 12,5%. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2027, tarif cukai rokok paling tinggi sebesar 57% dari harga dasar jika menggunakan HJE. Saat ini harga paling rendah adalah sigaret putih mesin atau SPM dengan kenaikan 52%. Angka kenaikan HJE yang tengah dikaji saat ini berada pada kisaran 10-12,5%, jauh lebih rendah daripada kenaikan HJE tahun ini yang sebesar 35%. Untuk detailnya, Brader bisa download sebentar di official Telegram kami, dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update dari trading ideas pada hari ini. IHSG secara teknikal hari ini diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat terbatas, indikatornya masih di negatif konsolidasi, indikator stokastik netral konsolidasi, dan indikator RSI netral konsolidasi. IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.928 hingga 6.116. Tentunya beberapa saham yang menarik secara teknikal untuk jadi fokus trading ideas pada hari ini ada Adaro, trading buy untuk Adaro, trading range di area 1.210 hingga 1.335. Lalu ada Medco, trading buy untuk Medco, trading range di area 655 hingga 685. Lalu ada Inco, trading range untuk Inco 4.370 sampai 4.660. Lalu ada LPPF, sell untuk LPPF, trading range di area 1.730 hingga 1.985. Dan yang terakhir ada CTRA, sell untuk CTRA, trading range di area 865 hingga 925. Selanjutnya update stock pada hari ini untuk rekomendasi trend trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru. Kita mempertahankan ITMG, TINS, UNTR, dan juga SOCI. Sementara untuk swing trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 3-10 hari, kita mempertahankan Wood, Doit, Tower, dan juga kita baru saja menambahkan SMA untuk rekomendasi buy. Target price SMA di 1950 dan stop loss-nya ada di 1550. Remarks-nya cup and handle pattern. Lalu rekomendasi day trade untuk hari ini terdapat 15 saham, 9 saham diantaranya rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell, diantaranya ada Adaro, Indica Energy, Inco, Antam, Medco, hingga SSIA dan juga Main. Demikian urus saham tadi pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading traders.